Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang validation rule. Sama seperti input mask, validation rule juga digunakan untuk memberikan validasi terhadap inputan. Pengertian di sini, validation rule adalah syarat yang harus terpenuhi agar data dapat dimasukkan atau disimpan di dalam database. Penerapan validation rule bertujuan untuk mencegah kesalahan pengisian data ke database. Jadi sama persis seperti input mask, fungsinya untuk melakukan validasi terhadap inputan kita, untuk ngecek apakah inputannya sudah sesuai dengan kriteria kita atau tidak. Dengan tujuan supaya kesalahan dalam penginputan itu dapat diminimalisir. Validation rule dapat diterapkan pada field maupun table. Di sini kita akan memberikan validation rule pada field. Contoh-contoh validation rule yang ada di sini ini hanya sebagian saja, dan akan ada beberapa lagi yang akan saya jelaskan selain daripada ini. Kita bisa lihat yang pertama. Di sini ada yang namanya syarat data. Jadi jika kita ingin membuat validasi pada suatu field supaya field tersebut hanya menerima huruf saja, berarti hanya bisa diketikkan A sampai Z. 1, 2, 3 itu tidak diterima. Maka rumus validation rule-nya dapat kita ketikkan seperti ini. Jadi isiannya boleh kosong, is null ini berarti field ini boleh kosong atau tidak sama dengan AZ. Berarti tidak menerima inputan selain A sampai Z. Makanya di sini not like, lalu not like lagi di sini. Artinya adalah kita tidak bisa menerima inputan selain dari A sampai Z. Tapi jika kalian bingung dengan penulisan ini, kalian bisa ganti yang di dalamnya ini, di dalam kurung sikunya, berarti 0 sampai 9. Artinya kita tidak bisa menerima 0 sampai 9. Tapi jika kita masukkan seperti itu, maka karakter lainnya bisa diinputkan. Contohnya seperti simbol, spasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu rule-nya tidak terpenuhi dong, karena ini syaratnya hanya menerima huruf saja. Oleh karena itu penulisan rumus yang tepat adalah yang ini. Kita tidak akan menerima inputan selain A sampai Z. Jadi semua karakter selain huruf A sampai Z ditolak. Jadi A sampai Z-nya tidak masalah kapital atau tidak kapital. Selanjutnya rumus validation yang kedua. Hanya menerima angka saja, sama seperti yang di atas. Jadi is null or not like. Jadi boleh kosong atau menolak inputan yang bukan angka. Field ini boleh kosong atau tidak bisa menerima inputan yang bukan angka. Makanya not like-nya ada 2 kali. Jadi ini maksudnya not like loh ya. Tanda seru ini artinya tidak sama dengan, atau not like sama aja. Makanya not like-nya ada 2 kali, not like lalu not like. Artinya tadi sudah saya jelaskan bahwa inputan ini tidak bisa menerima inputan selain 0 sampai 9 atau yang bukan 0 sampai 9. Jadi itu penjelasan yang mungkin bisa lebih kalian pahami. Di sini ada penjelasannya. Hanya bisa menerima 0 sampai 9. Desimal dan tanda negatif bahkan tidak bisa kita inputkan. Selanjutnya hanya menerima huruf dan spasi. Jadi sini ada tambahan atau spasi. Jadi ini petik 2 lalu spasi petik 2 seperti ini rumusnya. Selanjutnya hanya menerima huruf dan angka saja, maka penulisannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya harus terisi 8 karakter. Jadi kita bisa gunakan tanda tanya juga, sama seperti di input mask. Kita bisa gunakan karakter-karakter yang kita gunakan di input mask di validation rule. Di sini ada karakter tanda tanya, yang berarti kita
hanya boleh mengisi 8 karakter. Tapi selain cara ini ada juga cara lain, misalnya dengan menggunakan len. Len itu kepanjangan dari length, yaitu panjang karakter. Misalkan kita mau batasi inputan itu hanya bisa menerima 5 karakter, maka kita bisa gunakan tanda tanya sebanyak 5 kali, dimana ini sebenarnya bisa juga kita masukkan ke input mask, atau gunakan len. Ini juga sama. Jadi di sini ada rentang antara 1000 sampai 9999. Kalau yang ini terisi 4 digit angka. Kenapa dimulai dari 1000 sampai 999? Iya, karena 4 digit angka berawal dari 1000 dan berakhir di 9999. Setelah ini kan 5 digit, bukan 4 digit. Jadi ini ada rentang nilainya. Sedangkan yang ini kita batasi karakternya, hanya boleh terisi 4. Hanya menerima bilangan positif, is null or lebih dari sama dengan 0, maka inputannya harus lebih dari 0. Dan di sini cukup jelas penjelasannya. Lalu tidak boleh lebih dari 100%. Nah, 100% ini bisa kita gunakan 1 dan min 1. Jadi min 1 sampai 1 itu tidak lebih dari 100%. Di sini ada penjelasannya. 100% adalah 1. Jika persentase negatif tidak diizinkan, maka min 1 diganti 0. Ya, jika minus tidak diizinkan, maka is null or between 0 and 1. Itu untuk persen. Nah, selanjutnya akan saya kirimkan modul ini ke kalian. Nanti kalian pelajari saja. Kita akan langsung praktekkan di Microsoft Access. Di sini kita sudah ada di dalam database-nya, masih menggunakan database kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu database DB jual beli HP. Di sini kita akan menggunakan tabel coba sebagai tabel yang akan kita berikan contoh penggunaan validation rule-nya. Kita akan tambahkan satu field, nama, dengan tipe data text size 50 misalnya. Di sini kita akan berikan validasi supaya nama ini hanya bisa kita inputkan huruf saja, sedangkan angka tidak bisa kita terima inputannya. Oleh karena itu, jika kita gunakan input mask, maka akan kesusahan dengan field size 50. Haruskah kita membuat tanda tanya sebanyak 50 karakter? Itu adalah kerjaan yang sangat-sangat membuang-buang waktu. Oleh karena itu, kita tidak bisa gunakan input mask, kecuali untuk isian yang memang nilainya tetap, misalnya seperti NPM. NPM kalian sudah pasti 8 karakter, tidak akan lebih, tidak akan kurang. Itu bisa kita gunakan input mask. Dan juga untuk tipe-tipe data yang size-nya tidak terlalu besar. Sedangkan ini adalah field nama dengan size 50 karakter. Jika kita gunakan input mask, maka input mask kita akan panjang sekali karena kita akan mengatur karakternya sebanyak 50 karakter. Oleh karena itu, tidak efisien jika kita menggunakan input mask, maka kita dapat beralih ke salah satunya, yaitu validation rule. Di sini di rule ini kita boleh masukkan rumus yang tadi. Ini saya akan copy saja. Bu, apakah boleh copy paste? Tidak ada yang melarang kalian copy paste, tapi jangan sampai copy paste kerjaan teman. Kalau cuma copy paste rumus saja kan nggak masalah. Oke, selesai kan? Nah, di sini ada yang harus saya edit, yaitu tanda petik 2-nya, karena tanda petik 2-nya jika tidak diedit maka akan menimbulkan masalah. Oke, jadi di sini kita masukkan rumusnya. Rumus yang tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu rumus validasi yang hanya bisa menerima huruf saja. Kita akan coba inputannya. Karena ada perubahan rule, maka akan ada pertanyaan seperti tadi, memberitahukan bahwa di tabel ini ada perubahan rule, apakah mau dilanjutkan dalam menyimpan. Jika
jika memang ada perubahan, maka pilih ya. Misalnya saya masukkan huruf oke, saya enter, tidak ada masalah karena memang inputan saya sesuai dengan validasi yang sudah saya berikan. Sekarang kita masukkan angka, maka akan muncul pesan error yang memberitahukan kepada kita bahwa value yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan isi dari validation rule. Jadi di sini ditolak dengan rumus validation rule-nya seperti ini. Nah, bagaimana dengan spasi? Misalnya namanya adalah oke aja. Ada 2 spasi di sini. Oke spasi aja. Hasilnya juga ditolak. Kenapa? Karena dia hanya bisa menerima A sampai Z, bahkan spasi pun tidak bisa. Oleh karena itu, untuk rumus pertama, gunakanlah memang jika field tersebut tidak perlu spasi, hanya huruf saja, tidak ada spasi dan lain sebagainya. Itu untuk rumus yang pertama. Dan ada satu lagi yang kita harus atur, yaitu validation text-nya. Kan bisa lihat tadi waktu saya salah menginputkan di area field name nama, maka akan keluar pesan error yang mungkin bagi beberapa orang itu tidak bisa dimengerti. Oleh karena itu, untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas atau pesan yang lebih jelas, maka kita bisa memasukkannya ke dalam validation text. Di sini berikanlah penjelasan terkait validasi yang sudah kita berikan. Karena rumusnya ini inputan hanya boleh huruf, maka di sini bolehlah kita tambahkan hanya boleh ini, hanya boleh mengetikkan huruf saja. Ini contoh aja lah ya. Saya masukkan angka, enter, lalu pesannya akan sesuai dengan yang sudah kita atur di validation text. Hanya boleh mengetikkan huruf saja. Oh, berarti inputan saya salah, berarti saya hanya bisa mengetikkan huruf aja. Seperti itu. Jadi ini penggunaan validation rule untuk melakukan validasi terhadap inputan, dan untuk validation text-nya dapat kalian tambahkan untuk pesan kesalahannya. Jika memang user salah menginputkan data, maka akan muncul kesalahan yang menjelaskan apa sih kesalahan yang telah mereka lakukan.